Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Bruder, Bapak, Ibu guru, karyawan-karyawati SD Budi Mulia 1, Bapak, Ibu, orang tua, anak didik kami, dan anak-anak didik kami yang terkasih kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Budi Mulia 1. Hari ini kita memasuki bulan September, yaitu di mana pada Gereja Katolik bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Maka marilah kita selama 30 hari ke depan kita membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan bacaan Kitab Suci sebelum kita melakukan aktivitas pembelajaran kita di sekolah. Mari untuk memulai ibadat pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa dan menyanyikan lagu pembukaan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pada hari ini Engkau bangunkan kami untuk memulai aktivitas kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi hidup kami dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kami. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke sahabat anak-anak yang terkasih, kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan kisah Yesus yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air, bukan hanya itu, tetapi meredakan angin ribut, kemudian mengangkat Petrus yang kemudian takut karena dingin dan tenggelam. Kemudian Yesus mengulurkan tangannya menyelamatkan si Petrus. Ini luar biasa anak-anak yang terkasih. Apa yang terjadi pada bacaan yang kita renungkan hari ini? Anak-anakku yang terkasih, ada gambar yang baru saja kita pajang dalam renungan ini. Gambar ini anak-anak menggambarkan Yesus berjalan di atas air. Ada juga para rasul yang berada di dalam perahu. Nah, dalam gambar ini juga ada tokoh yang tenggelam. Siapakah itu? Yaitu Petrus. Karena apa tenggelam? Karena keraguan-raguannya, karena ketakutan sehingga tenggelamlah dia. Lalu Yesus datang mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Jadi apa kata Yesus? Jangan takut, aku ini. Itu kata-kata Yesus yang perlu kita ingat, yang menjadi tema juga pada bulan Kitab Suci Nasional pada tahun 2021 ini. Ya nak? Baik, anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air dan tentang murid Yesus yang bernama Petrus yang hampir tenggelam karena kurang percaya terhadap dirinya, keraguan-raguannya, apa yang diinginkannya, dia ragu terhadap apa yang akan dilakukannya. Maka Yesus datang menolongnya dan menyadarkan dia supaya dia tetap percaya pada pendiriannya. Nah, dari kisah tadi, anak-anak, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ingin agar semua orang atau muridnya percaya kepadanya. Kalau kita berseru memohon kepada Tuhan Yesus, Ia pasti menolong kita. Ia tidak akan membiarkan kita, pasti kita ditolong. Misalnya, bila ada kesulitan belajar, nah khususnya dalam menghadapi ujian atau dalam masa proses pembelajaran daring sekarang ini, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mohon berkat-Nya agar kita bisa belajar baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus. Oke, anak-anak yang luar biasa. Nah, anak-anakku yang terkasih, ketika Yesus mengulurkan tangannya menolong Petrus, Tuhan Yesus sudah menghapus keraguan-raguan ataupun kebimbangan dan ketakutan Petrus. Nah, anak-anakku yang terkasih,
Apa yang akan anak-anak lakukan bila melihat teman kita mengalami kesulitan atau memahami pembelajaran ketika di sekolah? Tentu kita harus bisa membantu, memberi penjelasan apa yang dia tidak ketahui. Kita harus mampu memberikan bantuan terhadapnya. Kemudian, bila ada teman kita kesulitan terhubung dengan internet selama belajar di rumah, misalnya kalau kita ada kelebihan kita bisa share kuota kita kepada teman kita, atau bisa saja kita mengundang teman kita untuk datang ke rumah kita. Nah, segala kesulitan yang kita alami pasti kita bisa kita atasi kalau kita berserah kepada Tuhan Yesus. Ingat nak, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita. Kalau kita selalu memohon, berserah kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, ya. Ingat itu ya nak. Semoga kalian bisa merenungkan cerita atau renungan kitab suci dalam bulan kitab suci nasional minggu pertama ini. Semoga kita bisa semua menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adikku yang terkasih, mari kita sampaikan doa permohonan kita setelah kita mendengarkan cerita, membaca kitab suci, kemudian kita merenungkan bersama-sama. Marilah kita sekarang sampaikan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau Bapa kami dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, luar biasa adik-adik yang terkasih. Kita sudah mengakhiri pertemuan BKSN minggu yang pertama ini. Kita akan bernyanyi lagu penutup yang berjudul lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
luar biasa adik-adik. Kita sudah mengakhiri permenungan BKSN minggu pertama ini. Sampai jumpa ya di minggu kedua. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Kita harus tetap selalu membaca kitab suci sebagai dasar perjalanan hidup kita. Bye-bye. Tuhan memberkati.